Pemberian ucapan selamat didahului oleh Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Haja Iriana Joko Widodo dan Wakil Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Haja Mufidah Yusuf Kala, diikuti undangan lainnya. Ada sesi foto nanti di depan ya? Ya. Kita selatan. Sulaiman bawa pergi ini. Dapat gunungan baru. Mas, itu tadi yang petikan dibaca Pak Cecep ditaruh di mana ya? Yang map biru. Bawa siapa? Pak Cecep itu. Nggak ada. Oh. Dua-duanya kan? Ya, pelantikan 34 menteri di kabinet dan dua wamen ya di Kabinet Kerja Jokowi JK sudah selesai. Dan lagu Indonesia Raya masih dikumandangkan Bagi Bu Negeri. Ya, itu tadi. bagi Bu Negeri. Terakhir ada Wakil Menteri Luar Negeri A.M. Fahir dan juga Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo. Kalau kita lihat perjalanan karirnya ini, A.M. Fahir yang lahir pada 26 November tahun 57 ini pernah ditugaskan di KBRI Baghdad sejak tahun 1988 hingga tahun 1992. Kemudian juga Fahir menjabat sebagai Ketua Badan Pelaksana Gerakan Non-Blok atau GNB saat Indonesia memimpin GNB pada tahun 1992 hingga 1995. Dan setelah itu juga pernah menjadi perutusan tetap Republik Indonesia untuk PBB di New York sebagai penanggung jawab Satuan Tugas GNB di tahun 1995 hingga tahun 1999, dan juga setelah itu menjabat sebagai Kepala Subdit Politik
dan Keamanan di Direktorat Organisasi Internasional Kementerian Luar Negeri. Toto bisa minta tanggapannya dua wamen ini, karena awalnya dulu cuman Wamenlu katanya, dan ternyata akhirnya sekarang ada Wamen KU juga. Saya pikir tidak mengagetkan ya kalau dilihat dari bobot pekerjaan, sebetulnya keuangan yang membutuhkan backup seorang wamen. Kalau Menteri Luar Negeri ini kan sempat diutarakan juga alasannya agak berbeda, karena memang harus ada backup ketika pekerjaan seorang Menteri Luar Negeri ya banyak luar negeri. Jadinya memang harus ada backup di dalam negeri. Dan saya pikir ini kan perbedaan yang paling utama ya, termasuk dari sisi arsitektur kabinet dibandingkan dengan pemerintahan SBY. Terutama pasca reshuffle terakhir ada jumlah wakil menteri luar biasa banyak, terbanyak sepanjang sejarah. Dan kita tahu sebetulnya memang tidak dibutuhkan karena konsep utama kabinet dalam sistem presidensial zakon kabinet. Artinya seorang menteri diharapkan selain memegang jabatan politik, tapi dia juga adalah seorang spesialis, adalah seorang ahli yang tidak perlu membutuhkan backup wamen terlalu banyak, kecuali yang itu tadi di bidang Kementerian Keuangan. Jadi saya pikir ini sudah pilihan paling tepat. Oke, mungkin terakhir singkat saja ke Bli Kadek ya. Kalau kita lihat tadi Gilang sudah membacakan informasi mengenai IHSG dan juga rupiah yang lumayan ya menguat tipis. Ini bisa dikatakan dunia usaha cukup menyambut positif dengan kabinet Jokowi JK? Ya. Saya melihat ini adalah salah satu Jokowi efek yang memberikan sentimen positif terhadap pergerakan nilai tukar maupun harga saham. Dulu pada saat terpilih juga nilai harga saham menguat, begitu juga nilai tukar. Sekarang pada saat mengumumkan kabinet juga mengalami penguatan yang walaupun tipis. Dan ini biasanya bersifat hanya sementara. Yang berikutnya adalah apa yang dilakukan oleh kabinet ini untuk menyelesaikan masalah-masalah perekonomian. Saya lihat memang ada beberapa Jokowi efek berikutnya adalah seperti pertama misalnya bagaimana kabinet di kementerian di bidang ekonomi ini tugas pertamanya menaikkan harga BBM yang sangat krusial untuk saat ini, terutama membebani anggaran. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana memang kabinet Jokowi ini mampu menyelesaikan masalah-masalah yang bersifatnya lebih mendasar, struktural, karena Jokowi efek itu hanya sifatnya temporal, memberikan sentimen positif terhadap pasar, dan itu yang kita tunggu sebenarnya nanti untuk ke depan. Oke, pelantikan sudah selesai ya. Mungkin agenda selanjutnya yang kita tunggu adalah rapat perdana ya kabinet Jokowi JK. Jadi jadwalnya memang setelah ini ramah tamah, kemudian makan siang, dan nanti jam 2 ya kalau sesuai rencana. Jam 2 siang akan dilanjutkan dengan sidang kabinet pertama, kabinet kerja Jokowi JK. Baik Bung Toto dan Bli Kadek, saatnya buat kita bertiga nih demisioner dulu. Kami belum malah ya. Belum, masih diharapkan belum demisioner, masih dipercaya mengemban amanah. Tapi kami sudah tidak dipercaya lagi, sehingga kita panggilkan dua menteri pengganti baru untuk menggantikan. Ada transisinya. Betul. Ya, Widya dan Robert, silakan dilanjutkan. Betul. Kami akan terus membahas mengenai bagaimana rencana dan juga kebijakan yang akan dicanangkan oleh Kabinet Kerja Jokowi JK bersama dengan dua narasumber kami, Yonato Wijaya dan juga Kadek Sutisna. Tetaplah bersama kami akan segera kembali.